Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kerajinan bahan keras, di mana kita waktu itu sudah mengenal jenis-jenis dari tanaman keras. Untuk kali ini Bu Mujiati akan melanjutkan, yaitu tentang prinsip dari kerajinan bahan keras. Kalau yang lalu kita sudah membahas tentang peta materi dari kerajinan bahan keras untuk pembelajarannya, maka kita hari ini membahas tentang prinsip kerajinan bahan keras. Selain itu, di mana kita nanti akan membahas juga tentang di dalam prinsip kerajinan bahan keras tersebut, yaitu kita mengenal adanya keunikan dari bahan kerajinan. Kedua, ada keragaman muatan nilai dari produk kerajinan. Ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Dan nanti kita juga akan membahas tentang jenis dan karakteristik dari bahan keras, serta nanti terakhir kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan keras. Oke, kita mulai dengan prinsip kerajinan bahan keras, di mana prinsip kerajinan bahan keras itu terdiri dari adanya keunikan dari bahan kerajinan. Oke, bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kalian pelajari sejak semester 7, di semester kelas 7, yaitu yang dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahkan bahan limbah organik, serta bahan limbah anorganik. Untuk itu, beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah, dan yang sekarang dipelajari yaitu bahan keras. Selain itu, kita nanti akan mempelajari tentang keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Kalau tadi kita prinsip dari kerajinan bahan keras yang pertama yaitu keunikan dari bahan kerajinan, yaitu contohnya yang kita tahu seperti kayu jati memiliki keunikan tekstur dari urat atau serat kayu, yang mana itu menjadi penilaian tersendiri mengapa mebel atau bahan kerajinan tersebut mempunyai nilai seni yang tinggi sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi juga. Bahkan nilai prestisnya itu juga mempunyai nilai prestis yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, di mana ada beberapa berdasarkan proses berkarya kita dapat memilah dari keragaman muatan nilai produk kerajinan tersebut dari satu produk dengan nilai fungsional, jadi mempunyai nilai fungsional, mempunyai manfaat atau kegunaan. Dan kedua, produk dengan nilai informatif. Dengan produk tersebut kita dapat mendapatkan informasi atau kita katakan mempunyai nilai informatif. Ketiga, produk dengan nilai simbolik. Ya, berarti mempunyai nilai simbolik di sini kita seperti merupakan misalnya merupakan simbol dari suatu wilayah atau simbol suatu kebesaran atau berupa
simbol suatu negara, ya. Oke, untuk selanjutnya itu produk dengan nilai prestis atau wibawa. Dengan kita memakai itu, contohnya di situ ada, kita melihat beberapa produk dengan nilai fungsional. Misalnya di situ ada keranjang rotan dengan nilai fungsional. Berarti karena itu berupa keranjang, bisa untuk dimanfaatkan sebagai wadah. Terus yang kedua tadi nilai informatif, ya. Dengan nilai informatif di situ kita melihat ada menunjukkan itu apa itu di situ seperti lambang negara, ya. Oke, dan selanjutnya kerajinan dengan nilai simbolik di situ menceritakan seperti gambar dilukis di sebuah kaca, yaitu kerajinan lukis kaca yang menceritakan sebuah cerita Mahabharata yang mempunyai nilai simbolik. Keempat, yaitu ada kerajinan tas kulit dengan nilai prestis. Ya, berarti dengan memakai tas dari kulit tersebut, nilai prestisnya itu, rasa bangganya itu lebih tinggi. Orang biasanya seperti itu. Wah, rasanya wow gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita pelajari tentang aspek rancangan dalam produk kerajinan, di mana kita mengenal 6 faktor di situ, ya. Ada faktor teknis, ada faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, serta faktor kondisi lingkungan. Nanti kalian bisa, untuk lebih jelasnya tolong dibaca sendiri. Nanti setelah itu kalian akan mengerjakan tugas di itu, tugas 3, mengobservasi, ya. Di situ kerajinan, mengobservasi kerajinan nilai pada produk kerajinan bahan keras, ya. Dan di situ ada tugas kalian nanti ada LK2. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, di mana kerajinan bahan keras terdiri dari 2 jenis, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam di situ ada kayu, bambu, dan rotan. Oke, dan di sini bahan keras alam sifatnya biasanya bejal, solid, kuat, dan tahan lama. Sedangkan bahan keras buatan itu mempunyai sifat kuat dan tahan lama. Bahan keras buatan kita tahu ada logam, ada kaca. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan bahan keras, di mana proses produksi bahan keras ini tentunya berhubungan dengan bahan dan teknik. Bahannya jelas, dari situ kita tadi membahas tentang kerajinan bahan keras alam maupun yang bahan keras buatan. Untuk teknik kita mengenal untuk kerajinan kayu, contohnya di situ. Untuk teknik, untuk kerajinan bahan keras alam kita bisa melalui teknik ukir, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, maupun tatah. Dan untuk selanjutnya, untuk alat yang kita gunakan, di situ kita tahu ada pembuatan dari kayu, atau itu bisa menggunakan alat pahat, pemukul, dan lain-lain. Di situ kita bisa melihat di gambar ada gergaji, ada palu, ya, ada pahat, cukil, amplas, kuas, mesin bubut, dan mesin potong. Oke, untuk selanjutnya produk kerajinan kayu. Bahan keras kayu telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman.
di berbagai daerah menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi yang telah menjadi unggulan produk Indonesia. Nah, itu ya, ada beberapa contoh kerajinan kayu yang selalu menjadi raja craft di setiap event pameran art and craft. Ya, di situ biasanya sebagai souvenir ya. Banyak sekali itu, seperti contohnya ada bigora ya, ada bingkai yang bingkai foto yang ukiran ya, ada pas bubut dan ukir. Ada aneka rumah adat dan kendaraan miniatur ya. Di situ kalau biasanya kita menyebutnya miniatur rumah atau miniatur kendaraan ya. Biasanya kita sering sudah banyak beredar ya di lingkungan kita. Oke, untuk proses pembuatan kerajinan kayu ini, di situ kita membuat kerajinan kayu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dalam bahasa Inggris disebut dengan woodcraft ya. Di situ bagi masyarakat Indonesia, produk kerajinan kayu sudah lama ditekuni dan menjadi salah satu kekayaan seni kriya yang dikenal hingga mancanegara. Oke, di situ kita lihat ada teknik cetak huruf yang akan dibuat di atas kayu. Ada kayu yang dicetak dipotong dengan gergaji scroll, serta potongan huruf diberi warna dengan cat kayu glossy atau doff. Dan juga ada susun huruf membentuk pajangan papan nama sesuai keinginan. Nah, oke, di situ kalian sudah lihat. Dan untuk selanjutnya yaitu terakhir, ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Ya, produk hias dalam kerajinan kayu itu bisa kalian lihat di situ. Ada ragam hias dapat dibuat pada benda-benda seperti kain, ukiran kayu, rumah adat, pakaian adat, beserta aksesorisnya, senjata daerah, musik daerah, dan lain-lain. Jadi amatilah ragam hias Nusantara yang ada di bawah ini. Untuk selanjutnya kalian dapat mencari sendiri mengenai ragam hias yang ada di daerahmu ya. Nanti supaya kalian lebih mengenal lebih jauh ragam hias yang ada di daerah kalian masing-masing. Di situ ada beberapa contoh ragam hias. Contohnya salah satu di situ ada ragam hias Toraja dari Sulawesi Selatan. Ada dari ragam hias Jepara. Ya, dari situ kalian bisa lihat bahwa ada perbedaan di setiap daerah ya. Ragam hias dari Padang, Sumatera Barat. Dan selanjutnya ada ragam hias dari Papua. Oke, saya kira materi hari ini cukup. Jadi tugas kalian nanti mengerjakan di tugas 3 tadi, dan itu yaitu observasi, lembah kerja 2, dan di tugas yang terakhir tadi, tugas 4, yaitu motif ragam hias pada kerajinan kayu. Kalian mencari motif ragam hias tersebut ya, dan menggambar motifnya. Silahkan nanti juga kalian yang tugas kelompok itu jadikan tugas individu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.